Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Saifullah sebagai pemimpin redaksi majalah Aula PWNU Jawa Timur bisa menyapa pembaca dan juga pemirsa Aula Channel pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan dan juga menjelaskan terkait laporan utama dan sejumlah liputan yang berhasil dihasilkan dari majalah Aula edisi bulan September 2020. Untuk laporan utama pada edisi ini kita mengangkat terkait penanganan COVID-19 di pondok pesantren. Itu menjadi isu utama kita, artinya pembahasan utama yang dalam majalah kita disebut dengan Umur Risalah. Bahwasanya bagaimana pesantren-pesantren yang ada di Jawa khususnya ketika memulai pembelajaran tatap muka, ketika sejumlah lembaga pendidikan dan institusi lain masih mencoba mencari bentuk bagaimana pola pembelajaran yang harus dilakukan ketika COVID-19 masih belum ada tanda-tanda segera berakhir. Padahal kondisi ini sudah terjadi beberapa bulan yang lalu. Di satu sisi ada keresahan dari orang tua dan juga mungkin juga pengajar terkait bagaimana anak-anak peserta didik bisa menyerap ilmu pengetahuan, materi-materi keagamaan, sedangkan proses tatap muka itu tidak dibenarkan atau dipersoalkan dan bahkan dilarang oleh pemerintah. Nah, di sisi yang lain, bahwasanya kondisi yang terjadi saat ini tentunya tidak bisa terus-menerus dibiarkan. Membiarkan anak-anak ataupun santri berada di rumah dengan pengawasan yang longgar boleh dikata, karena pada saat yang sama seiring dengan pemberlakuan new normal ataupun kehidupan normal baru, bahwasanya sejumlah aktivitas sudah mulai bisa dilakukan. Tapi bagaimana dengan dunia pendidikan, bagaimana dengan pesantren? Nah, di edisi bulan September inilah majalah Aula ingin menjelaskan kepada pembaca dan juga para pemirsa yang ada di channel ini terkait temuan dan juga reportase yang berhasil kami lakukan ke sejumlah pesantren yang ada di Jawa khususnya. Ya, ada yang mungkin berbeda dari majalah Aula edisi September ini, bahwasanya kalau di edisi sebelumnya kita untuk laporan utama sering menghadirkan sejumlah narasumber dari mereka yang skala nasional maupun pelaku-pelaku maupun juga stakeholder yang ada di Jawa Timur. Khusus edisi September, khusus edisi pesantren saat COVID, majalah Aula justru melakukan reportase langsung ke sejumlah pesantren yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ini kita ingin mendapatkan gambaran yang lebih detail, yang lebih jelas bagaimana pemberlakuan belajar mengajar tafakuh fiddin yang dilakukan oleh santri ketika berada di pesantren. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya edisi bulan September ini kami sudah memberikan panduan kepada reporter kami untuk dalam tanda kutip kembali mondok. Jadi kembali mondok, melihat dari dekat bagaimana keseharian santri saat masa pandemi corona ini.
Oleh karena itu, yang kami sampaikan di sini tidak semata-mata penuturan dari pengurus pesantren, tidak semata-mata pendapat dari pengasuh umpamanya. Tapi yang kami lakukan adalah langsung datang ke pesantren, melihat dari dekat apa yang terjadi dan keseharian dari pesantren-pesantren yang ada di lokasi yang sudah kita tentukan. Nah, ketika kami melakukan, ada beberapa pesantren ya yang kami angkat di sini, yaitu contohnya untuk tapal kuda, untuk kawasan Madura, kami mengambil pondok pesantren Anukoya Gulu-Gulu. Sebab seperti yang kita tahu, pesantren ini memiliki santri yang cukup banyak, kemudian hampir semua pihak tahu kalau Sumeneb antara lain pondok pesantren yang diperhitungkan adalah pondok pesantren Anukoya. Kemungkinan juga ada pesantren lain di Bojonegoro, kemudian di Kediri, kemudian juga termasuk di Jawa Tengah. Yang kami ingin sampaikan bahwasanya pesantren dalam hal ini ketika sudah tanda kutip ya, berani menerima kembali santri meskipun dengan berbagai macam skema. Jadi ada keunikan, inilah yang kalau kami katakan sebagai kearifan lokal ya. Bagaimana pesantren ketika berhadapan dengan suasana dan situasi yang ada di kawasan setempat. Contohnya di Sumeneb umpamanya. Di Sumeneb ini ada gambaran yang menarik. Yang justru terlibat tidak hanya wali santri, tidak hanya santri, tapi juga alumni. Nah, salah satu contoh umpamanya di Jember. Di Jember itu santri Anukoyah Gulu-Gulu yang asalnya dari Jember ternyata bisa mendapatkan kesempatan rapid test secara cuma-cuma dari Pemkab setempat, dan itu dilakukan ataupun diupayakan oleh alumni setempat, Bu. Artinya kalau selama ini kan beberapa yang dikeluhkan oleh wali santri maupun wali murid adalah biaya rapid test yang cenderung mahal. Bahkan kisarannya antara 400.000 sampai 500-700.000 waktu itu. Nah, ini kan menjadi problem karena suasananya kan tidak memungkinkan. Sejumlah wali santri masih terdampak corona ya, mereka belum bisa beraktivitas, belum bisa bekerja. Dengan demikian income yang didapat juga akan berkurang. Pada saat yang sama harus memenuhi kebutuhan keluarga harian. Di sisi yang lain harus menyiapkan dana lebih untuk rapid test. Nah, ini ternyata ada terobosan dari sejumlah alumni yang ada di Jember umpamanya. Hal ini juga berlaku atau dilakukan oleh teman-teman alumni pondok pesantren umpamanya Nurul Jadid Python yang ada di Sumeneb. Mereka dengan melakukan berbagai macam pendekatan, akhirnya santri-santri Nurul Jadid Python yang ada di Sumeneb, yang asalnya dari Sumeneb, ketika mereka akan kembali ke pesantrennya, untuk rapid test mereka tidak dibebani biaya, karena alumni bisa bergandengan tangan dengan Pemkab setempat. Tidak berhenti sampai di situ. Ya, ini sebelum kita berbicara soal bagaimana keadaan di pesantren. Jadi untuk transportasi umpamanya itu juga sama. Para alumni bahkan di Mojokerto umpamanya ketika himpunan alumni Pondok Pesantren Lirboyo, mereka mengkoordinir sejumlah santri yang ada di luar kota untuk berangkat bareng, kemudian kembali ke pesantren dengan armada yang disediakan oleh alumni dan PCNU setempat. Seperti yang kita bisa saksikan di mana? Di Mojokerto, Kabupaten Mojokerto. Santri dari Pondok Pesantren Lirboyo tidak harus kembali ke pesantren dengan kendaraan umum
atau membawa kendaraan pribadi yang itu juga berisiko. Nah, yang dilakukan adalah dengan mengkoordinir mereka dan menyediakan armada gratis sehingga ketika berangkat sampai tiba di pesantren, mereka tidak lagi ada kekhawatiran terjangkit virus ketika berada di perjalanan. Ini antara lain ikhtiar-ikhtiar, kearifan-kearifan, terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pesantren, alumni, kiai, pengasuh, dan seluruh elemen yang ada dalam mendukung pembelajaran ataupun kembalinya santri ke pesantren masing-masing. Itu ketika pemberangkatan, sebelum mereka tiba di pesantren masing-masing. Bagaimana ketika mereka kembali ke pondok? Nah, protokol kesehatan tetap diberlakukan. Jadi barang bawaan, kemudian beberapa santri yang sudah datang, mereka harus didata dulu, sebelumnya melakukan karantina mandiri selama 14 hari di kediaman masing-masing, ada keterangan bebas COVID, kemudian ketika di pesantren, barang-barangnya disterilisasi, ruangan dan juga lokasi pesantren juga melakukan hal yang sama. Karena itu di Jawa Timur khususnya ada namanya pesantren tangguh, yang itu difasilitasi oleh Pemprov dan Pemkab, sehingga kemudian pondok-pondok yang ada itu disterilisasi, dilakukan penyemprotan disinfektan, kemudian teman-teman santri ketika sudah berangkat, sebelum berangkat juga diingatkan untuk membawa masker, membawa juga vitamin C, asupan tambahan, suplemen, dan macam-macam. Sehingga kemudian ketika mereka berada di pesantren tidak lagi gamang, tidak lagi ragu, tidak lagi was-was saat melakukan pembelajaran tatap muka. Inilah sejumlah ikhtiar yang dilakukan oleh pesantren. Yang unik, taruhlah umpamanya di Bojonegoro umpamanya, sampai diberlakukan ganjil genap. Ya, kalau selama ini kan istilah ganjil genap diberlakukan di ibu kota Jakarta itu terkait menangani kemacetan. Di Bojonegoro di salah satu pesantren di situ melakukan ini juga. Jadi absensi mereka, jadi kelas yang tersedia hanya berkapasitas separuh dari ruangan yang ada. Kalau biasanya 40 orang atau 50 orang menjadi 25 orang. Yang 25 pertama adalah absensi yang ganjil. Kemudian di jam selanjutnya, jam kedua itu adalah diberlakukan untuk absensi yang genap. Sedangkan yang lain tetap belajar di kamar atau asrama masing-masing dalam pantauan ustadz dan juga kiai yang ada di ribat atau di asrama setempat. Inilah beberapa ikhtiar ya yang dilakukan oleh pesantren menjawab tantangan zaman yang di luar prediksi. Siapa yang dulu memprediksi bahwasanya wabah corona akan seperti ini? Tidak ada. Bahkan presiden, gubernur, bupati, pemerintah daerah, mungkin juga kita sendiri tidak pernah membayangkan akan ada wabah yang sedahsyat ini, isunya bisa sampai ke internasional, sejumlah negara bahkan memberlakukan pengetatan dan segala macam. Nah, pesantren tidak ingin santri-santrinya terkungkung hanya di rumah, menjadi beban orang tua, tapi memberikan solusi. Solusi yang diberikan antara lain adalah dengan menjadikan pesantren sebagai pesantren tangguh. Mereka dari sisi sarana prasaranya itu sudah memadai, kemudian kapasitas santri juga dibatasi, sehingga pada saatnya ketika seluruh santri datang dan kemudian melakukan aktivitas belajar mengajar, mereka tidak lagi terganggu atau was-was dengan dengan COVID-19. Nah, ini yang pesan ini yang kita ingin sampaikan di Majalah Aula edisi bulan September 2020. Nah, bagaimana dengan pemerintah? Nah, inilah kelebihan pesantren.
Kalau di lembaga lain menunggu dulu dana dari pemerintah, baru melakukan aksi, baru melakukan aktivitas, baru melakukan kegiatan, pesantren berbalik. Mereka mempersiapkan dulu, apakah pemerintah siap atau tidak itu soal lain. Karena prinsip-prinsip kemandirian inilah yang kemudian ditanamkan oleh pesantren, pengasuh, dan kiai kepada para santri. Kita masih ingat mungkin ketika Hall Bawahab secara virtual, Yai Bahauddin Nur Salim mengatakan, ya umat Islam harusnya sudah ya, istilahnya itu mandiri dari awal. Ada bantuan kita jalan, tidak ada bantuan tetap jalan. Nah, itulah yang menjadi titik lebih ataupun kelebihan dari pesantren. Bahwasanya umat Islam kita sering mendengar ungkapan al-yadul ulya ahabu atau afdalu min yadis sufla, bahwasanya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu apa pesan yang ingin disampaikan adalah bahwasanya pesantren tanpa harus menunggu bantuan dari pemerintah, mereka bisa melakukan ikhtiar-ikhtiar atau inovasi-inovasi sehingga bisa pembelajaran secara langsung atau secara tatap muka itu bisa diselenggarakan. Nah, melengkapi apa yang menjadi laporan utama kita pada edisi kali ini, kita juga melakukan wawancara dengan Ketua Umum RMI, Ketua Umum Robito Mahat Islamiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozen atau Gus Rozin. Bagaimana menyikapi hal ini? Ternyata apa yang dilakukan oleh pesantren memang seperti itu kondisinya. Meskipun sudah dijanjikan dana yang demikian besar oleh pemerintah sebesar 2,6 triliun ya itu waktu itu, dan itu mungkin sangat tinggi dibandingkan dengan dana di Kementerian Agama. Tapi yang perlu dicatat bahwasanya dana sebanyak itu harus dibagi dengan madrasah diniyah, TPQ, pesantren, dan segala macam. Padahal pesantren itu memiliki santri dan juga lokasi yang ribuan tempatnya. Jadi kalau kemudian itu dibagi dana seperti itu dengan lembaga-lembaga yang lain, ini sangat tidak memadai. Bagaimana mungkin pesantren yang awalnya satu kamar dengan umpamanya 40 santri, mereka kemudian harus membatasi diri dengan mungkin 10 atau 15 anak saja karena social distancing atau pemberlakuan jaga jarak dan segala macam. Padahal wabah ini baru terjadi hari ini, baru terjadi pada beberapa bulan yang lalu. Sedangkan infrastruktur ataupun bangunan dan sarana prasarana tidak bisa disulap seketika itu juga dengan menyiapkan kamar-kamar yang lebih banyak. Nah, oleh karena itu apa yang dilakukan oleh pesantren menurut saya, menurut kami perlu kita apresiasi. Karena itu makanya di laporan utama kita untuk edisi bulan September ini adalah membahas tentang itu. Dan pembaca ataupun juga pemirsa bisa kemudian lebih memperdalam apa saja keluhan, apa saja ikhtiar, apa saja terobosan yang sudah dilakukan oleh pesantren ketika berhadapan dengan COVID-19. Ya, kembali lagi bersama Aula Channel yang membahas tentang isi dari majalah Aula edisi bulan September 2020. Ya, di luar laporan utama, Umur Risalah, kajian utama kita yang terkait dengan pesantren saat COVID, kemudian juga wawancara khusus dengan Ketua RMI PBNU. Ada lagi yang menurut saya, menurut kami layak panjenengan semua memiliki majalah Aula edisi bulan September ini. Antara lain yang kami tampilkan adalah
Direktur Rumah Sakit NU Tuban, Dr. Didi Suharsoyo, ya, di halaman 44 sampai 45. Jadi kita ingin mengingatkan kepada pembaca bahwasanya apa yang ada hari ini jangan dilihat yang ada, tapi bagaimana proses itu bisa terjadi. Atau dalam bahasa ada dalam kaidah, bukan kaidah ya, kosaka makalah di kalangan pesantren ada yang mengatakan begini, at-thariqatu ahammu minal madah, bahwasanya proses itu lebih penting, lebih baik atau lebih utama daripada hasil. Kalau panjenengan umpamanya melihat RSI yang ada di Jemur, Rumah Sakit NU yang ada di Jombang, Rumah Sakit NU yang ada di Tuban, Rumah Sakit Muslimat, Rumah Sakit Ibu dan Anak Muslimat yang ada di Jombang umpamanya. Itu jangan dilihat hari ini, tapi bagaimana mereka memproses itu dari awal. Dari mulai merencanakan, kemudian menginisiasi, actionnya seperti apa, menggalang dana, mencari tenaga medis, mencari lahan, kemudian juga ketika itu sudah diresmikan, apakah kemudian ini selesai? Ternyata tidak. Kita mendapatkan informasi dan juga penuturan dari salah seorang pendiri Rumah Sakit Ibu dan Anak di Jombang, Muslimat di Jombang bawahnya, bagaimana menjaga mutu, quality controlnya seperti apa. Salah satu pendiri ini unik, mungkin ini bisa menjadi inspirasi bagi rumah sakit yang lain, termasuk yang ada di Tuban. Kalau dulu kan adanya hanya koran ya, berita itu adanya di koran. Jadi ibu ini ya, nanti mungkin profilnya akan kita tulis di majalah Aula edisi yang akan datang. Ibunya ini yang dilakukan itu menurut saya out of the box ya, di luar yang kita pikirkan. Bagaimana mungkin perempuan ya, salah satu pendiri rumah sakit itu mencoba mencari informasi terkait layanan kesehatan di sejumlah rumah sakit yang dikomplain pasien, dikomplain keluarga, ada malpraktek, kemudian rumah sakitnya terbakar, fasilitasnya dikeluhkan. Itu di clipping itu. Di clipping, terus kemudian dirapikan, ditempel, kemudian ketika rapat direksi ya, ketika rapat pimpinan, juga mendatangkan sejumlah tenaga medis, itu disampaikan ini sejumlah layanan kesehatan ataupun rumah sakit yang ada di tempat lain. Mereka mengeluhkan ini, mengeluhkan itu, mengeluhkan. Jangan sampai rumah sakit kita yang sudah diproses ya, yang sudah melewati berdarah-darah dan segala macam, kemudian itu hilang prestasinya dan dedikasinya hanya gara-gara komplain dari salah satu pasien. Nah, inilah itu yang menarik. Salah satunya mungkin nanti akan kita tampilkan di edisi-edisi mendatang. Demikian juga Rumah Sakit NU yang ada di Tuban. Jadi pembaca ingin kita ingatkan bahwasanya proses itu lebih penting daripada hasil yang ada. Mungkin juga gedung PWNU yang megah ini ya jangan dilihat hari ini, tapi bagaimana proses yang dilalui, cerita di balik kemegahan ini seperti apa. Itu menurut itu lebih baik dan lebih menginspirasi barangkali. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga yang kita bahas di edisi hari ini, di masalah kekinian ya. Masalah keseharian maksud saya, terkait bagaimana memuliakan Al-Quran tapi di HP. Nah, ini sebenarnya salah satu keputusan dari Basul Masail yang ada di PWNU Jawa Timur. Bagaimana saat kita pegang gawai, di situ ada teks Al-Quran, bahkan tidak sedikit ya, para ustadz itu sekarang kan ada gambar atau meme itu ya, yang ada ustadz
membid'ahkan penggunaan tasbih, tapi ketika sholat dia buka HP dan baca Al-Quran gitu. Nah, itu ada. Nah, bagaimana warga NU ketika di HP-nya ada aplikasi ataupun ada teks-teks Al-Quran. Nah, di edisi ini ada panduannya. Bagaimana cara memuliakan Al-Quran tapi di HP atau di smartphone. Itu. Terus kemudian sejumlah lain madrasah, pesantren juga kita tampilkan di Gresik. Kemudian juga usaha, ya, wirausaha. Jadi ikhtiar ekonomi yang dilakukan oleh warga NU terkait memberdayakan ekonomi warga yang ada di kawasan sekitar. Nah, bagi pembaca ataupun pemirsa yang penasaran dengan majalah ini, bisa langsung menghubungi kontak person ataupun nomor HP yang ada di layar bawah saya. Bagaimana cara berlangganan selama setahun, setengah tahun, terus kemudian apa benefit yang terus kemudian diterima, itu bisa menghubungi langsung dengan kontak person yang ada. Terakhir, kita ingin memberikan bocoran, ya. Bocoran ini kan penting. Bagaimana aula edisi bulan Oktober ini tidak mendahului kehendak Allah, ya, tapi manusia harus berikhtiar merencanakan segala sesuatu agar apa yang dilakukan hari ini lebih baik dari yang kemarin, ya, dan itu yang kita lakukan hari ini. Untuk edisi bulan depan, karena beriringan dengan Hari Santri, ada sajian khusus yang kita akan tampilkan aula edisi Oktober yang berbarengan dengan Hari Santri. Bahwasanya kita ingin menampilkan santri-santri moncer di belahan dunia. Mereka ada di Amerika, ada di benua Eropa, mereka ada di benua Australia, dan yang di Asia itu akan kita tampilkan. Bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka kemudian beradaptasi dengan lingkungannya. Yang menarik barangkali bagaimana mereka nguri-nguri, ya, menghidupkan tradisi-tradisi NU di belahan dunia. Nah, penasaran kan bagaimana mereka? Jangan-jangan salah satunya adalah putra-putri panjenengan. Oleh karena atau santri dari pondok pesantren yang sekarang diasuh oleh kiai dan ulama yang sekarang mendengarkan aula channel ini. Nah, silakan bisa berlangganan dan memesan mulai sekarang edisi aula untuk edisi bulan Oktober yang berbarengan dengan Hari Santri. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait majalah aula. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah sehingga bisa memberikan yang terbaik bagi umat, bagi NU, bagi bangsa dan negara kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.